Shalom saudara-saudara, apa kabar semua? Semoga sehat dan baik. Ya, kita bersyukur boleh bertemu lagi dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 3 Desember tahun 2021. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Namun sebelumnya marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Kepadamu kami datang menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih Tuhan karena penyertaan dan bimbingan-Mu yang selalu kami nikmati dalam kehidupan kami. Di saat ini kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, kiranya firman yang kami baca dan renungkan boleh mengambil bagian dalam hidup kami. Kami dikuatkan dengan firman-Mu dan kami dimampukan untuk memberlakukan firman-Mu dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Bacaan kita di kesempatan ini dari Maleakhi pasal 3, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Amin. Tema kita menjadi milik kesayangannya. Mendadi mo apan napuang. Saudara-saudara, sahabat Kristus, sebagai makhluk yang bersahabat, manusia tidak hanya bersahabat dengan sesama manusia, tetapi beberapa orang juga bersahabat dengan hewan peliharaan mereka. Hewan yang ganas sekalipun bisa ditaklukkan dan dijadikan sebagai hewan peliharaan di rumah, bahkan menjadi hewan peliharaan yang paling disayangi. Namun saudara, tidak ada jaminan bahwa hewan itu akan selalu bersikap baik kepada tuannya. Sebab pada dasarnya naluri hewan berbeda dengan naluri manusia. Sahabat-sahabat Kristus, menjadi milik kesayangan merupakan sesuatu yang sangat berharga. Sebab sang pemilik tentu akan memperlakukannya dengan baik. Melalui bacaan kita hari ini, bangsa yang disebut sebagai milik kesayangan Allah menghadapi banyak tantangan. Allah menganggap bahwa menaati perintah Tuhan tidaklah berguna. Itu untuk mereka yang tidak mengenal Tuhan. Hidupnya tentu tidaklah baik. Saudara-saudara, hal itu pun yang membuat mereka mulai mundur dari Tuhan dan menganggap ibadah kepada Tuhan adalah sia-sia. Jadi mereka merasa bahwa menaati Tuhan tidak berguna karena hidup mereka tidaklah bagus, tidaklah indah. Sehingga mereka menjauh dari Tuhan dan menganggap ibadah kepada Tuhan adalah sia-sia.
Saudara, dalam situasi tersebut firman Tuhan melalui perantaraan Maliaki berbicara kepada mereka bahwa orang yang takut akan Tuhan akan menjadi milik kesayangannya pada hari yang telah Tuhan siapkan. Tuhan akan mengasihani dan menyayangi mereka. Pada saat itulah akan ada perbedaan antara orang benar dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebagai milik kesayangan Tuhan, kita dituntut untuk memiliki kehidupan yang setia dalam situasi apapun sampai Kristus datang untuk kedua kalinya. Hal itu memang berat, tetapi percayalah bahwa penyertaan Tuhan akan selalu menjadi kekuatan bagi kita untuk mampu menghadapi dan menjalani kehidupan karunia-Nya. Milik kesayangan Tuhan, disayang, dijaga Tuhan, tetapi juga akan menghadapi tantangan. Namun cinta kasih Tuhan tak berkesudahan, akan menolong dan menguatkan kita semua. Amin. Mari berdoa. Kami milik kesayangan-Mu Tuhan. Kami bahagia, tapi juga kami tahu bahwa ada tantangan. Tidak mudah melewatinya. Namun harapan kami bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Inilah yang meneguhkan kami untuk terus menjalani hidup sebagai milik kepunyaan Tuhan. Bapa, berkati keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami. Kasih dan kemurahan-Mu kiranya terus bersama dengan kami, agar kami teguh menjalani hidup ini. Para orang tua kami, Bapak Ibu lansia, Tuhan berkati agar terus kuat dan sehat menghadapi hidup ini. Saudara-saudara kami yang selalu setia mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan berkati hidup mereka. Kasih sayang-Mu tak berkesudahan membuat mereka akan tenang menjalani hidup ini. Dan para pelayan-Mu dalam berbagai pelayanan yang dikerjakan, Tuhan berkati. Pakai semua pelayan-Mu untuk setia mengarahkan dan mendampingi jemaat-Mu dengan penuh kasih. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Tuhan berkati. Kehidupan kami semua biarlah Tuhan terus menjaga agar kami melewati kehidupan hari ini dengan damai sejahtera-Mu. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Kasih Kristus bersama dengan kita. Salam sehat. Tuhan memberkati.